Kapten apa yang pernah terbang sama lu dan menurut lu tuh kalau bukan di dunia lu gebukin nih kapten? 3 bulan kasusnya. Ditelepon semua kapten. Ih lu terbang sama gini ya, ini kapten, ini Evo nih, Evo nih. Masa gua nggak pakai kacamata, dia bergaya pakai kacamata hitam. Gua ngomong, gua kalau ketemu kapten kayak gitu, gua lepas baru gua tonjok. I will do it gitu. Karena itu udah human rights kan larinya kan. Cap, I want to ask you something. Yes, gitu kan. Why don't you give me the flight? Dia bilang kayak gitu. Kenapa saya nggak dikasih kesempatan Saya nggak terbang? dikasih terbang gitu. Ya saya marah di situ. CRM mau lu pakai teori all competencies segala macam itu BS lah. Semua kunci dari CRM setelah gue renungkan, gue pikir, gue baca banyak jurnal, cuma satu yang bisa CRM tuh bekerja. Jadi begitu ini nggak align nih otaknya dan terjadi percikan di kokpit, Anda beresiko membunuh 185 penumpang di belakang. Iya. Tapi emang ada juga yang udah terbangnya kurang, attitude-nya enggak juga, ngomongin decision making konsep juga agak mengenaskan ya. Jadi ya saya ngerasa gaji saya kayak terlalu murah gitu. Pernah sekali saya nyelen, saya nanya, kenapa kita kayak gini? Itu karena memang saya berdasarkan ketidaktahuan atau bilanglah kebodohan saya nih. Kamu kok kayak gitu sih? Lah kan aku udah bilang ini wes gitu loh. Mungkin banyak kecelakaan. Kita langsung saja sebut Asiana Air 777 di San Francisco. Itu sudah keluar jurnalnya dari Embry-Riddle bahwa seniority itu menyebabkan kehancuran CRM dan accident. Terus kedua adalah Garuda di Jogja waktu itu. Itu terjadi CRM problem dan overrun ya dengan speed yang besar sekali. Captain versus co-pilot ini sesuatu yang menjadi fenomena orang sering banget bahas nih Cap ya. Kita udah sama para airliners pilot di sini. Boleh perkenalan dulu, mulai dari Captain. Mantap. Yang di ujung sana. Nah, yang apa? Bapak-bapak freak tuh terakhir kan. Duduknya sejajar. Yang ini dulu aja nih. Oke. Siapa ini orang pakai Siapa baju ya? NASA lagi, gaya banget lu. NASA. Kamu ini baru co-pilot gaya NASA. Kalau kaptennya nggak NASA nggak bisa lo pakai. Masnya ini gimana sih? Kaptennya berempat. Hah? Oh iya. Ya jadi lu siapa nih? Coba kenalin dulu. Aku FO di Eva Air sekarang. EVA pak, Oke. EVA. iya. Gampang kan? Lu gimana sih pilotnya? Malah masuk gue yang korek EVA. Koreksi loh, pusat nggak nih? Oke, EVA ya. Terbang 777. Sebelumnya terbang di mana, ente? Saya memulai karir di Lion Air. Oke. Terbang 737 selama 4 sampai 5 tahunan lah, more or less. Keluar dari Lion Air sebelum jadi kapten. Saya di hire company di US, di Nevada. Di situ awalnya dari delivery ya, dari ferry, dari asset acquiring ya. Lalu merambah menjadi demo dan test flight maintenance test, bukan experimental. Dari 737 ke 747 sempat beberapa kali supervisi A320 juga, Airbus. Dari situ saya terus dipanggil balik ke Indonesia sama salah satu company. Bukan dipanggil sih, offering lah ya, di White Sky Jet. Saya terbang Hawker 800 XPI. Selama kurang lebih hampir 8-6 bulan, tapi employment up to 1 year. Terus sebelum saya sempat selesai dengan kontrak saya bersama White Sky, saya dapat offering di EVA. Oke, jadi lu end up-nya sekarang di Sekarang EVA. di EVA. Oke, good. 3 years so far. Masih banyak kita akan gali. Kalau lu gimana nih? Terakhir terbang di maskapai 135 di Indonesia, Namanya? Smart Aviation. Kok terakhir? Lu masih muda kan? Iya, karena kan kita harus pindah lagi. Sekarang dalam rangka untuk mencari company yang baru. Jadi udah keluar nih? Sudah. Dipecat atau keluar resign? Sepertinya sih dipecat. Sepertinya. Mukanya dongol banget lu. Bingung. Jadi lo gak ada kejelasan gitu ya? Iya, tidak ada. Karena memang nggak ada kontrak. Jadi gimana caranya mau dipecat kalau kontraknya tidak ada? Nah, oke, jadi berarti lu terbang karavan. Iya, betul. Jadi instruktur. Kebetulan tidak. Oke. Hanya jadi first officer dan kebetulan karavan di Smart Aviation itu memang multi crew, ada 2 orang. Ya, jadi ada lu captain Evo-nya. dan Evo ya. Lu di kaptensi pertama kan di di itulah ya. Suwanda. Ya, iya kan. Jadi kapten 737 jadi kaptennya sama kayak gua di
perusahaan tukang nganter-nganterin lah intinya. 491. Free flight ya. Jadi kalau mau nanyain tentang gue kenapa bisa live lu tanya dia dulu deh gitu. Ah. Nah, lu jadi bumper gue ntar. Oke, kita langsung beralih dulu ke bapak-bapak satu Dia kalau ini. kagak dibayar gue kagak mau. Oke, Kapten, siapa Anda? Halo, nama saya Salprin Eko Prasetyo. Panggilannya? Eko. Masuk Pak Eko. Oke. Iya, saya di karir penerbangan dari tahun 91. Waktu dulu flying school di Australia. Ya, selama 11 bulan kan waktu dulu. Terus join Merpati. Merpati dan Garuda dulu integrasi kan. Tahu nggak nih airline Merpati nih tahu? Iya, yang Gen Z gimana Gensi, ya? bingung Merpati lo Borak, Merpati, Sempati apaan itu? Saya Aku Gen Z. masih tahu sih. Kalau Aku saya masih Gen Z dengar. gitu 97. Iya lu Gensi. Lah saya masih tahu. Masih tahu Borak, ya? Sempati, Star Air, Jatayu. 97. Kok tinggal di mana dulu? Dekat bandara. Gak fair loh. Jadi di Merpati. Merpati. Terus kemana habis itu, Kap? Merpati saya waktu dulu terbang di C9. Pertama kali di C9. C9 dari tahun 92 sampai tahun 94-an gitu. 94 terbang Boeing 737 Klasik 200. ya? Oh 200 dulu. 200. Sampai tahun 2003 2004 gitu saya pindah ke Adam Air. Oke. Nah, saya dapat koman di Adam Air. Dulu. Oh kaptennya dia Adam ya? Adam Air 2003 ya. Itu 737 series ya. Series. 300 400 500. Habis itu lepas itu apply ke MES. Tahun 2004 2005 gitu saya join MES. Oke. Sampai tahun 2010. Dan 2010 sampai sekarang saya di Malaysia Air. Malaysia Air. Makanya ini pesawatnya yang keren Iya, banget ya. gitu. Satu company sama bini gue, makanya. Red Cap ya, Red Hah? Cap. Oh iya dong. Red is the best, bro. Sama istri saya juga. Oh iya. Karena istriku sama istrinya bestian dari dulu. Nah, jadi ini pengalaman terbangnya udah dari tahun 90-an sampai sekarang lah ya. 91. Oke, good. Nanti kita langsung lihat apa bedanya antara pilot generasi bapak-bapak sama Gen Z. Kenapa gue kumpulin? Langsung aja. Ini kita lagi bicara seperti Haro bilang, Captain versus Co-pilot. Never ending story. Yes. Lu pernah jadi kayak co-pilot di Indo. Habis itu lu dikaptenkan di sebuah company yang barbar lah ibaratnya. Dunia ferry kita kan dunia barbar. Habis itu sekarang lu jadi FO lagi di EVA sama orang-orang Taiwan yang sebelumnya orang Amerika. Iya. Kapten apa yang pernah terbang sama lu dan menurut lu tuh ini kalau bukan di dunia lu gebukin nih kapten. Kan lu udah terbang sama Indo pernah, bule, Amerika pernah, Taiwan pernah nih. Saya kadang-kadang punya level toleransi yang agak berbeda ya. Dari saya duduk kiri, duduk kanan, yang jadi measurement saya itu kadang-kadang kita ada mission ya untuk terbangin pesawat. Tapi kita juga ada work environment juga. Kadang-kadang some people punya toleransi yang tinggi. Dan saya bukan yang setinggi itu, tapi saya tahu ada teman-teman yang lebih tinggi dari saya. Bisa mengabaikan kayak, oke, work environment screw it lah. Gue lihat transferan habis ini aja gitu. Yang penting missionnya done. Mungkin sebagai captain Safe yang mungkin sudah ya. Misinya- mungkin sebagai PIC Misinya ya. gimana nih? Misinya misi Misalnya, safe gitu ya. Ya, misalnya gitu sebagai At the end captain is safe, sebagai ya. PIC ya. Kadang-kadang bisa mengignore, ya ini Evo kurang banget. Ya udahlah. Gue masih bisa handle sampai ini pesawat landing, ini selama nggak ada yang AIOEO misalnya gitu, faktor ABC gitu, mungkin bisa gitu. Evo juga sama, saya juga sama kayak, ya udahlah bagian ini, oke lah, tutup mata aja, yang penting ini gini. Tapi emang ada juga yang udah terbangnya kurang, attitude-nya enggak juga, terus ngomongin decision making konsep juga agak mengenaskan ya. Jadi ya saya ngerasa gaji saya kayak terlalu murah gitu. Karena lu harus cover dia gitu. Dan itu nggak di kanan aja, waktu di kiri juga pernah. Saya pernah terbang sama satu partner. Saya nggak akan bilang dia co-pilot, tapi dia lebih senior dari saya dan dia punya jam 737 series klasik lebih banyak daripada saya. Oh gue tahu kayaknya ceritanya. Di Malaysia juga. Iya. Orang Indonesia. Dan ketika terjadi waktu itu ada salah satu Pressurized problem. dan itu high terrain dan pesawatnya juga nggak equipped by terrain awareness. Dia lupa dengan ini harus ngapain, ini gimana gitu, dan saya kayak oke, bentar. Saya PIC hari itu. Saya juga project manager hari itu. Saya juga coordinator hari itu karena di site. So legally dia FO lu dong.
SIC-nya kan dia kan. Cuman maksud saya gini, aku lagi capek banget nih gitu. Iya. Cover kayak bagian yang ini gitu. Dan dia nggak gitu. Dia nggak take initiative at all. Saya ingat banget waktu itu saya bilang, Mas kita ke ini aja, kemana? Kita divert aja nih ke Goose Bay, bilang gitu. Kanada. Ke Kanada. Waktu itu dari, let me remember that. Portsmouth mau ke Cape Lavic, terus kita divert, kita ke Goose Bay aja, cuma gitu. Jadi kita terbang cuman cruising cuma 14.000. Oh ya mas, kita ke Goose Bay. Terus mikir, terus apa? Lu nggak ngelakuin apa-apa gitu? Ya masukin aja ke FMC. Nulisnya gimana mas? Cari aja di JPFD kan bisa. Tulisnya gimana mas? Gus. Gus Miftah dipanggil. Gus Dur. Angsa, saya bilang angsa. Karena saya kayak baru emergency descent loh, baru pressurous problem loh. Lagi hectic-hecticnya, udah nggak tidur berapa jam gitu. Terus kalau tadi nanya Gus itu gimana nulisnya, kayak sebenarnya kepingin sih nulis GOOSE gitu kan. Cuman kayak oh come on, it's not a fifth grader things gitu kan. Ya, angsa tuh biar lebih gampang kan. Dia tulis lah. Gini mas, GUS. Oh shit. Oke, biar gampang lah. Saya ambil iPad ya, saya tulis GOSE dan bodohnya saya hari itu saya selesaikan di Goose, nggak sampai Bay. Jadi saya kembaliin iPadnya, lanjutin terus sisanya mas, saya bilang gitu. Terus saya kira tulis Bay-nya, ya Bay, Teluk Bay. Terus dia tulis, gini mas. Goose Bay. Exactly. Bye itu bye. Wow. Goose Bay. So ya ada yang begitu. Itu kan berarti ini sambil gua summary, ini menarik soalnya. Jadi itu language barrier kan. Jadi CRM lu tuh hancur karena satu inkompetensi sama language barrier tuh. Inkompetensi, language barrier, fatigue problem, pressure problem. Maksudnya pressure tuh work pressure problem. Jatuhnya jadi external pressure. Iya, basically kalau gue simpulkan pada saat itu partner terbang lo, which is dia jobnya SSIC, dia ini inkompeten lah. Inkompeten. Kalau sebagai FO, waktu lo pernah terbang, Kalau sebagai FO, intinya pingin lu tonjok aja nih orang gitu. saya pernah terbang dari satu kota di Saudi A ke B lah. Saya nggak mau mention nanti orangnya langsung. Klasik. Nggak, waktu itu masih di company yang pertama. Oke. Saya waktu itu penempatan di Riyadh. Kita dapat duty di Saudi, nggak di Riyadh waktu itu. Terus habis itu dapat duty terbang dari kota A ke kota B yang distance-nya kurang lebih 3-4 jam. Turnaround jadi 8-7 jam. Waktu itu lagi masanya Ahok udah selesai. Oh. Jadi kalau nggak salah kampanye yang gubernur DKI apa ya? Anies. Saya lupa karena waktu itu ada involve Prabowo juga apa gimana sih gitulah. Jadi dari yang ngomongin, karena saya Kristen kebetulan kan, ngomongin beda care which is so respectful dengan Muslims. Terus kemudian dia merasa, maksud saya ya kalau dari respectful ya udahlah kita bicara di tengah aja lah. Terus dia kemudian menjadi ke diskriminatif. Terus akhirnya jadi ke urusannya ke coblos-coblosan nih. Terus dia manggil Mugara ke depan tuh kan bro. Saya bilang wah ini Itu in the middle of a flight, Cap. Iya dan kayaknya 8 jam lama banget ya. Kayaknya udah kayak apa sih yang terbang direct JFK Singapura tuh yang SQ23. Kayaknya selama itu lebih lama lagi deh ini. Jadi aku kayak gila nih ini, dan saya sempat berapa kali schedule sama dia kayak in the terms of knowledge, kalau orang kurang knowledge, saya rasa semua orang kurang knowledge lah. Nggak ada yang punya 100%. Kita lihat berapa banyak buku di perpustakaan dan sebagainya, itu juga yang kita nggak tahu kan. Saya paham skill ya udahlah, saya jago masak dia enggak, gitu aja kan, simple. Tapi kalau attitude terus bikin work environment-nya jadi nggak enak, jadi agak malesin juga gitu. Itu terjadi di dalam kokpit dengan penumpang Di belakang. Oke, good. Ke Captain Eko. Anda pernah di merpati di zaman-zaman CRM itu belum ada. Masih dinosaurus. Masih dinosaurus. Jadi bagaimana Kapten bar 1 kita, bar 2 kita ini? Apa yang Anda pernah sampai makan hati dan nggak enak banget nih? Iya, waktu training sudah pasti waktu training lah. Dulu kan memang nggak ada human rights. Tidak ada human rights. CRM juga mungkin nggak ada, Nggak ada. Kayak gitu. Sekarang Jadi apa-apa kan human rights. apa yang sudah melayang ke muka ini? Itu dia, apa-apa. Semua aja. Ya
hard time sih, tapinya dengan kayak gitu membentuk diri kita jadi lebih baik sih Karakter. sebetulnya. Karakternya jadi lebih baik. Mungkin lebih nggak sekarang. Saya nggak mendiskriminasikan Gen Z ya, tapinya lebih tahan banting lah mungkin ya. Dua orang dulu. Berarti Anda setuju dong dengan cara itu? Setuju dan tidak setuju juga gitu. Gimana kayak tuh, gitu. coba? Harusnya di tengah-tengah sih sebetulnya. Matanya bingung kan? Kan gue bilang podcast ini keren. Generation gap jadi bingung, konslet dia. Lanjut Cap. Gue pengen lihat Iya. mukanya aja nih. Karena kan di setiap masa itu kan selalu berbeda ya. Ya. Mungkin berbedanya dari segi macam-macam, mungkin dari segi makanan juga berbeda, Ya. ya kan kayak gitu. Kita Iya, konsumnya apa juga beda. Ya. Dulu saya mungkin konsumnya tempe, Ya. ya kan. Sekarang Yogurt. yogurt atau apa namanya junk food, ya Ya. kan beda. Itu juga membuat environment daripada dunia ini kan juga berbeda. Di satu sisi saya waktu dulu ya milenial dan baby boomers lah, baby Ya. boomers ke milenial Ya, ya kan ya. kayak gitu. Ya di tempatnya mungkin lain dengan cara yang kayak gitu. Nah, sekarang pendekatannya juga berbeda kan? Iya. Ya kan pendekatannya berbeda. Nggak bisa kita anak-anak sekarang Gen Z diterapkan ke yang dulu nggak Jadi akan bisa. makanya saya tanya, kalau dulu ada CRM Anda lebih setuju atau dulu lebih baik pakai cara gebuk-gebukan? Ya CRM sebetulnya. Iya kan? Ya, CRM. Berarti ini Captain Eko ini demi melindungi kepahitannya dia mencoba menormalisasi brother saya. Normalisasi, betul. Ya, tapi karena saya- dulu di hard time ya. Ya hard time. Tapi saya waktu dari dulu memang sudah ini sih sudah nggak setuju dengan kayak gitu ya kan. Karena dulu sekolah di Australia nggak ada Australia juga gitu-gitu. nggak ada kayak gitu. Oke. Memang dididik dari pertama kali di Australia memang nggak ada kayak gitu-gitu. Nggak kayak di Indonesia gitu. Nah makanya saya kayak mempunyai keinginan gitu. Nanti kalau saya menjadi pilot saya nggak akan kayak gitu. Jadi Saya jadi kapten. captain saya nggak akan kayak gitu. Dan itu saya realisasi. Nah ini menarik ya, ada Iya. orang yang membalaskan dendamnya pada co-pilotnya. Itu. Kalau yang ini justru dia nggak pingin co-pilot saya merasakan Betul. itu. Malah Iya. mau make difference ya Kak. Betul, karena apa? Ya saya CRM konsep itu memang harus ada sih sebetulnya ya kan. Ya memang itu membuat lebih baik kan. Ya kan dari dulu mungkin banyak kecelakaan yang Sebabkan karena disebabkan itu. oleh itu. Ya, kita langsung saja sebut Asiana Air 777 di San Francisco. Itu sudah keluar jurnalnya dari Embry-Riddle bahwa seniority itu menyebabkan kehancuran CRM dan accident. Itu All terbukti. distance. Ya kan? Terus kedua adalah Garuda di Jogja waktu itu. Itu terjadi CRM problem dan overrun ya dengan speed yang besar sekali. Tapi berarti sebagai co-pilot sudah merasakan lah ya Iya. kondisinya. Nah, nanti kita langsung saja. Sekarang kita balik. Anda kan udah jadi kapten dari Indonesia sekarang Malaysia. Gantian. FO yang bikin Anda meledak tuh yang seperti apa? Gini, saya itu selalu menganggap sebetulnya nggak ada FO nggak captain ya mungkin. Setuju, Ya. Karena kan setuju. captain dan FO itu sebetulnya Title aja ya Kak. title aja dan decision mungkin ya, decision Ya. making ya, Ya. gitu kan. Karena apa? Quality dari captain juga harus ada di quality dari Setuju. captain, co-pilot. Ya kan? Karena apa? Kalau misalnya kita nggak ada di situ, ya kan, yang menjadi second in command kan co-pilot, Iya. ya kan. Dia akan menjalankan semuanya sama sebetulnya, ability-nya harusnya ya Pada tingkat yang kompetensinya sama. sama. Kompetensinya sama, tapi mungkin Jobnya aja beda. jobnya satu, decision makingnya, Ya. dan juga ya mungkin dari segi Experience. ya kan, experience-nya, pengalaman kerjanya udah banyak gitu kayak gitu. Nah itu aja cuma bedanya. Dan saya selalu menganggap ini adalah partner saya. Nah, ada nggak nih yang udah dianggap partner, tapi dia bener-bener cross the line dan keluar batasnya Captain Eko? Selama ini sih ya bisa saya toleransi gitu, toleril gitu ya kan, bisa saya bisa menangani itu gitu ya kan. Tapi ya kadang ada juga yang membuat saya juga pertama kali saya itu marah. Jadi waktu itu ada terbang dari Kuala Lumpur ke BKI namanya Kota Kinabalu ya kan. Nah, kopilot ini yang seharusnya itu partner saya itu nggak ini sakit kayaknya sih ya. Dia sakit jadinya digantiin sama yang standby di rumah gitu kan. Ya udah dipanggil tuh crewing panggil dia gitu kan. Nah, di sana kan ada ini ya, ada regulation kalau misalnya dia harus siap selama 2 jam dari di call sampai ke reporting point. Jadi 2 jam dia Within that 2 hours ya within kan? that 2 hours dia Yeah. harus ada di office gitu kan untuk reporting ya kan. Dan itu dia
terlepas gitu kan, terlewat gitu kan. Jadi dia datang setelah reporting time. Sign on time. Ya, sign off time lah gitu, sign on time gitu. Ya udah, dia datang ya, karena kita sudah tahu kan, kita sudah koordinasi dengan crewing, oh di mana nih posisinya, oh di sini, oh ya udah berarti udah oke ya, dia udah di kesini, udah kita boardingkan kapal, boardingkan passengers, ya kan, udah boarding, udah lengkap, dia baru datang. Dan kelihatannya dia, saya lihat ya, kita selalu profiling kan gitu, ini dari awal datang dari ya. awal datang kita udah tahu, dari first impressionnya tahu kita itu kayak gimana dia. Ya dia nggak siap sih sebetulnya, nggak siap dengan apa ya, itu aja yang 2 jam aja dia nggak tahu regulasi kayak gitu. Saya tanya, kamu tahu nggak regulasi ini ada kayak gini, kamu harus 2 jam within 2 hours ya, harus di ini. Wah, saya nggak tahu Cap gitu. Wah, berarti kan dia nggak tahu kayak gitu, dia nggak siap. Itu padahal company policy ya, company policy ya kan kayak gitu. Terusnya nggak perform dia. Ya udah, saya bilang ya memang biasa kayak gitu ya, kalau misalnya dia memang udah terburu-buru, dia dari rumah terusnya udah acak-acakan gitu, masa saya harus kasih dia terbang gitu kan. Ya udah, saya bilang sama dia, udah kamu jadi PNF aja ya, jadi pilot monitoring. Oke Cap, no problem. Ya udah, saya terbang ke sana, pilot monitoring pun dia nggak perform dengan bagus gitu kan. Sampai di sana, nah biasanya tuh kan captain di sana akan bagi sektor dengan kopilotnya. Jadi kalau misalnya saya dari Kuala Lumpur ke BKI, saya yang terbang, nanti pulangnya dia yang terbang gitu. Nah, sampai di sana karena saya lihat dia itu nggak siap, ya saya bilang, ya udah pulangnya aku bawa aja deh, kamu istirahat aja. Belum gitu, warming gitu. up ya. Iya, ya udah. Ya itu juga ya sama juga seperti the first sector tadi, nggak karuan juga. Sampai landing, udah landing, parking gitu kan. Nah terus dia tanya, Cap, can I ask you something? Dia bilang kayak gitu. Wah, saya merasa gini, wah berarti dia mungkin kepengen tahu tentang masalah teknikal atau apa. Nanya padahal udah apa, seneng ya Cap ya, mau ditanya. Dia dengan nadanya yang menantang, challenge gitu kan gitu. Dia bilang, Cap, I want to ask you something. Yes, gitu kan. Why don't you give me the flight? Dia bilang kayak gitu. Kenapa saya nggak dikasih kesempatan Saya terbang? dikasih terbang gitu. Ya saya marah di situ. Itu menjadi catatan ya berarti ya, nggak tahu diri intinya gitulah. Iya, ya kan, lu nggak tahu diri ya. Refleksi dia. Itu aja sih. Jadi kalau sebagai kapten jarang marah, karena memang jadi trauma yang dulu bisa di switch menjadi sebuah pelajaran. Jangan sampai gue menganiaya orang seperti aku dianiaya. Betul. Makanya rezekinya gede, ya kan? Banyak kapten-kapten nggak sepanjang ini rezekinya, karirnya terus naik karena ada karma baiknya. Nah, mari kita tanya ini Yang co-pilot di tengah kita. ini. Jadi seperti gimananya juga pasti udah siap salah. Siap salah. Jadi apa yang menjadi pengalaman kamu terbang dengan kapten yang menurut kamu ini CRM jadi rusak semua, malah membahayakan safety? Sebenarnya sih ya rata-rata sih di pengalaman saya Cap, memang tuh semuanya prosedurnya dijalankan. Tapi kadang mungkin karena capek atau semacamnya itu terlewat. Nah, itu yang akan jadi kayak sebenarnya sih mungkin responnya setiap orang tuh akan berbeda. Tapi di saya ketika itu terlewat, saya worry. Akhirnya penyelesaiannya saya coba bertanya, ada apa, kenapa? Nah biasanya karena saya heboh ya udah nggak usah nanya-nanya gitu lah sih. Usah tahu lah, udah diam, kamu salah, siap salah. Ya udah begitu kurang lebih. Oke. Jadi yang kita hadapin ini buat teman-teman yang mungkin up ini show, yang cuma dengar-dengar, yang belum pernah benar-benar menjalani dunia airline operations, which is termasuk saya nggak pernah aktif di dunia 121 ya. Sebenarnya nggak harus airline sih, sebenarnya any two-man crew operation. Iya, Any cuma multi beda crew. bro, beda. Lu tahu sendiri ferry kayak gimana. Nah ini sedikit gua share nih, kalau ferry lucu lagi nih Cap. Terbang Boeing nih misalnya, gua terbang sama sahabat gua. Mau udah, gua kaptennya nih, udah mau masuk line up kan. Lights please. Tak, oke. Bro, dia bilang itu. Lu kalau terbang sama orang lain, if you need the lights, do it yourself. Gua bingung. Maksudnya gimana? We talk later. Tapi dia ngajarin gue gitu. Jadi di dunia ferry is completely different karena dua-duanya pembunuh bayaran dan kita dibayar sama, bukan untuk saling serve. Jadi even CRM tuh sama sekali, lu butuh apa ya lu lakuin aja sendiri gitu. Karena I'm not here untuk serving you gitu. Ada pilot-pilot
Yang seperti itu. Jadi memang dunia penerbangan itu beda-beda, unik. 121 airline di Indo punya culture-nya, di Amerika punya culture-nya. Bahkan kalau di Amerika tuh kayak misalnya American Airlines. Kenapa gue banyak tahu? Karena partner gue kan AA gitu ya. 16.000 pilot. Tiap hari lu dalam 5 tahun ada kemungkinan lu terbang dengan pilot yang lu nggak kenal sama sekali. Dan even ketemu gitu, paling ketemunya di gate. Lu nggak even ketemu di flops, nggak ada flops-flopsan kayak gitu. Jadi ketemu langsung di gate, pramugarinya juga tiap hari juga berubah-ubah gitu kan. Terus ya udah lu masuk, lu even nggak tahu harus kayak gimana, ya pokoknya standar aja gitu. Dan itu airline Amerika gitu ya. Kalau di Indonesia kan beda culture-nya. Malam-malam beberapa teman gua waktu zaman Evo udah capek tapi kaptennya ngajak makan. Pramugarinya juga kagak ngikut, besok jadi masalah tuh, panjang urusannya kan gitu. Nah kalau itu di luar negeri nggak ada, even di Malaysia individual banget kan, sendiri-sendiri gitu kan. Nah, di dunia ferry juga sama. Jadi salah satunya mesti, misalnya nih gue pernah nih satu kejadian, gue udah bawa tuh yang namanya RVSM checklist, RNP checklist, ya diketawain aja, we don't need this bro. Ya kan, this is for airline gitu. Okay. Then I learn the other way, artinya kayak kita terbangin 737 kayak Cessna 172 aja, do whatever you like man kan gitu. Dan itu satu hal yang menurut gua itu mind blowing, karena dulu waktu awalnya gua masuk ke 737 yang nge-training gua, mindset setupnya itu orang-orang airline Indo, ada captain dari Garuda. Jadi mindset gua 737 itu diisi dengan the way of Garuda Indonesia flying gitu. Lo tahu sendiri kan gimana protokolnya segala macam. Begitu terbang sama bule yang juga sama-sama dia senior gitu ya, terus that's really good. Are you flying the airline? No, okay, that's good. Now I'm gonna give you another perspective of flying the 737 without any airlines flying. Nah, dari situ Jadi pemikiran out of the box ya. out of the box. Ya, inilah dunia penerbangan gitu. Sama-sama 737-nya, sama-sama 320-nya. You fly di Malaysia Asia, gua fly 320 delivery airplane, lu fly di sana, semuanya beda. Nah, somehow ini yang akan menjadi friction. Kalau kita mau jujur, CRM sih teorinya sama, crew resource management sama. Tapi begitu ini beda culture, beda manusia, beda type of operation, CRM ini jadi berbeda. Tapi ada satu kesimpulan yang menarik. Saya mau tanya ke Captain Eko dulu. Misalnya Cap, ada 3 situasi. You dapat FO yang very strong, very knowledgeable, lebih dari Captain. Kedua, Anda dapat FO yang lemahnya luar biasa. Tadi udah disebutkan kan? Atau Anda dapat FO yang imbang. Bagaimana cara Anda manage ini 3 jenis ini? Kalau saya dapat FO yang Jauh lebih- di atas. knowledge-nya ya. Knowledge, skill semuanya. Ya saya manfaatin. Very good. Saya manfaatin. Resource-nya dia saya manfaatin. Ya kan? Tapi dengan tidak gini, kita harus tahu gimana kita ngerem, gimana cara kita ngegas, gimana cara kita itu mempergunakan dia sebagai kita resourceman. Itu paling enak sih Kayak sebetulnya. gitu. Ya udah, kayak gitu aja. Ya kita merendah aja. Bukan merendah ya, maksudnya. merendah. Oh ya, saya nggak tahu nih gimana ya caranya. Wow, diajarin sama dia. Oh, oke. Tapi di lain sisi, I am the captain. I have the decision. Gitu kayak gitu. Kamu harus nurut dengan saya. Gitu. Decision semuanya harus ada di saya. Karena mungkin kan 2 decision nih kan kayak gitu. Tapi saya akan mempergunakan dia punya kemampuan. Ini perlu kerendahan hati yang luar biasa ya. Iya, Ya, betul. gitu. Kalau ketemu yang imbang, Ya imbang ya oke aja. ya jalan aja Jalan ya. aja. Kerja Seimbang, sama seperti kerja sama biasa seperti ya. biasa. Kalau yang ketemu super lemah, tapi orangnya nggak gila kayak tadi. Nah, kalau saya ketemu yang super lemah, saya harus dominan. Dominannya gimana? Bukan dominan kalau bisa kita neken ya, bukan. Tapi kita jangan sampai buat dia itu, dia udah lemah, kita tekan semakin lemah dia. Semakin grogi. Semakin grogi, semakin dia tidak bisa perform. Ya. Ya kan? Semakin dia tidak bisa perform, semakin kita juga kewalahan juga. Sekarang saya mau tanya jujur. Waktu dulu jadi FO di Merpati, ada termasuk FO yang lebih dari kaptennya, yang equal atau yang lemah? Mungkin saya yang lemah kali ya. Oke. Apa yang pernah dilakukan kapten Anda kepada Kapten Eko ketika Anda lemah? Udah rilis training nih, tapi lemah. Ya marah. Dulu kan sistemnya marah ya. Iya. Ya kan di dead days lah ya, Iya, kan iya. marah. Marah ya. Marah. Itu grogi. Wah, grogi saya. Saya grogi. Tapi tetap bisa ngelanjutin sektornya itu kayak gimana? Masih oke ya kan. Jadi gini, ada orang yang dia realize kalau dia itu inkompeten. Realize dia. Realize inkompeten. Itu lebih bagus loh Iya, sebetulnya. ya, daripada nggak tahu kalau dia nggak kompeten. Iya. Oke. Kalau dia
apa namanya Weak lah ya. dia weak, dia bisa belajar, dia mau belajar, mau ini gitu kan. Tapi saya pernah waktu dulu di dalam masa yang saya berpikir kalau saya mampu, itu yang malah bahaya sebetulnya. Jadi kita nggak punya ini, ya awarenessnya kita kurang. Satu itu, dua ya kita merasa kalau kita mampu semuanya gitu loh, itu nggak bagus. Gitu. Jadi yang pernah dilakukan ketemu FO lemah tadi dibimbing ya? Dibimbing. Kita bukan dibimbing sih. Ya, saya bukan instruktur jadi nggak bisa bimbing ya gitu kan. Ya kita bisa memainkan dia gitu kan. Jangan sampai dia itu malah menyusahkan kita gitu kayak gitu. Kalau kita tekan dia udah dia pasti akan menyusahkan drop kita. malahan drop. Jadi dia tidak perform. Putting the role aja sih, kayak dia tahu ini role yang make sense buat dia tuh sebatas ini. Iya gitu. Ya udah. Yang penting malah bukan menjadi beban, tapi resources sekecil apapun yang kita pakai. Iya kita pakai. Dia resource dia pasti akan punya resource kan kayak gitu. Pertanyaannya gini, sekecil apapun. Sampean report nggak ini orang kelemahan ini? Saya bukan kaki report. Saya enggak. Tapi ada kan orang-orang yang kayak gitu. Ada orang-orang salaman kayak gitu, baik-baik kayak goodbye besok report gitu ya. Gitu. Lu ketemu kapten salah tapi ngeyel. Kedua, kaptennya killer tapi bener. Yang ketiga, kaptennya lemah banget. Ini orang Taiwan asli komplain soal negaranya, komplain soal orang-orangnya, komplain soal perusahaannya, komplain soal pekerjaannya. Semuanya komplain lah. Semuanya negatif. Gak ada yang bagus di Ya. mata dia. Saya nggak pernah takut sama orang yang dicap killer. Tapi saya takut sama orang yang dicap asik. Tapi nggak ada standarnya. Artinya berarti lo harus ngikutin dia supaya asik. Kalau nggak asik, dia akan jadi killer buat lo doang gitu. Menarik angle-nya. Pernah sekali saya nanya, kenapa kita kayak gini? Itu karena memang saya berdasarkan ketidaktahuan atau bilanglah kebodohan saya nih. Kamu kok kayak gitu sih? Lah kan aku udah bilang ini, wes gitu loh. Jadi killer itu pilot yang membuat hard time lah gitu aja. Cuma ada juga yang dia nggak hard time. Dia cuma diem aja kadang. Kalau dengan gaya lu kayak begini, lu balik lagi ke Indonesia, lu bisa diterima nggak sebagai FO dengan sikap kayak begini?